ya, yang seperti kebanyakan di sini. Saya belum pernah merasakan hadirat Tuhan seperti siang hari ini. Ya, kita kalau kita mengalami Tuhan di gereja itu biasa, ya, karena itu tempatnya. Tetapi saya merasakan dan saya mau kasih tahu ya saudara-saudara yang ada di sini, apa yang tadi ada di hati saya seperti ada suara begitu bilang sama mereka, paduan suara yang ada di sini itu lebih indah daripada malaikat. Seperti ada paduan suara surgawi di tempat ini, ya. Waktu entah saudara menyadari, entah saudara tidak menyadari, ya. Tetapi saya tahu bahwa Yesus bersukacita siang hari ini, ya. Dan sepertinya Tuhan itu lebih senang dan lebih betah, gitu ya. Ketika saudara bersorak-sorak dan memuji Dia, amin. Dan saudara perlu mengucap syukur untuk hal itu. Kenapa? Tuhan itu maha hadir, saya amin. Tetapi tidak selalu Dia hadir di satu tempat. Kalau Dia ada di situ, kalau Dia menginjakkan kakinya di situ, ya, Dia bukan hanya hadir untuk menonton. Tapi kalau Yesus hadir di satu tempat secara spesifik, secara khusus, itu berarti Dia sedang mengunjungi saudara dan Dia pasti melakukan sesuatu. Karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Amin. Bersukacitalah saudara-saudara di siang hari ini. Nah, saya punya pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita di siang hari ini. Mari buka bersama kalau bawa kitab sucinya dari Mazmur. Dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah dapat, bilang sudah dapat. Amin. Ya. Nah, kalau Alkitabnya cuma berdua satu, ya sama-sama baca. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lebih keras. Ya. 1, 2, 3. Ayat ini, ya, seumur hidup saya baca iya, ya, khotbah itu jarang, ya, karena kalau di gereja atau persekutuan lain kadang-kadang lebih kepada sifatnya teaching. Nah, waktu saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan di siang hari ini, tiba-tiba ayat ini melompat, ya, dan inilah ayat yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara di tempat ini. Bukan cari ayat buat cocokkan keadaan, tidak. Tuhan nggak begitu, ya. Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah hidup dan Dia tahu segala sesuatu, dan waktu Dia menyampaikan pesannya selalu menjawab kebutuhan kita. Amin. Nah, Mazmur 84 ini itu seringkali disebut sebagai Mazmur orang yang lagi mau siaran. Pesiaran itu apa? Orang yang pergi ke satu tempat karena tempat itu mungkin mau dia kunjungi, atau tempat itu punya nilai sejarah atau punya nilai religius. Ya, biasanya kalau orang mau haji dia ke Mekah, itu siaran. Atau kalau orang Kristen kadang-kadang ke Israel, mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus pernah datangi atau punya nilai sejarah dan kasih dalam Tuhan. Nah, Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu apa? Keturunan orang Lewi, keturunan yang memang dipilih Tuhan seumur hidupnya hanya melayani Tuhan di rumah Tuhan tok. Gitu ya. Itu orang Lewi dipilih untuk selama-lamanya melayani Tuhan. Itu suku yang dikhususkan. Tapi saya mau dengar baik apa yang Tuhan sampaikan siang hari ini. Saudara di sini bukan orang Lewi yang khusus untuk selama-lamanya tinggal di sini. Katakan amin. Amin. Kalau orang Lewi selama-lamanya sampai Yesus datang, dia harus ada di tabernakel. Dia harus melayani korban untuk orang Israel, karena itu tugas yang Tuhan berikan kepada dia. 12 suku satu dipisahkan. Tapi saudara yang ada di sini dengan baik siang hari, saya tahu Tuhan sudah berbicara di dalam roh saya. Tuhan tidak pernah menetapkan saudara selama-lamanya ada di sini. Saudara kan dengan baik kesan Tuhan siang hari ini. Tidak kebetulan saudara yang hadir di ruangan ini, ya. Karena ini pesan Tuhan yang powerful sekali, akan menguatkan saudara, membebaskan saudara, merestorasi hidup saudara. Dan ketika Bani Korah menulis ini, Bani Korah itu tugasnya apa sih di rumah Tuhan? Bani Korah itu tugasnya hanya jagain pintu
doorkeeper, penjaga pintu. Kalau bilang security yang jaga keamanan pintu toh, dia hanya melihat menjaga orang Israel yang bolak-balik masuk ke tabernakel. Itu kerjanya Bani Korah. Tetapi sekalipun hanya jaga pintu, dia setia melakukan itu. Nanti baca di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 84 ini, bagaimana dia mencurahkan isi hatinya. Setiap kali dia melihat orang itu masuk ibadah, dia rindu sekali. Tapi dia hanya jaga pintu. Dia melihat orang siaran ke rumah Tuhan. Dia melihat orang datang bawa korban ke rumah Tuhan. Dan dia melihat bagaimana orang itu merindukan Tuhan luar biasa, mencari Tuhan luar biasa, sampai mengorbankan apapun yang dia punya untuk cari Tuhan. Nah, lalu kemudian dengan inspirasi Roh Kudus dia menulis ini, ya. Nah, dengan baik sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan siang hari ini? Di bumi ini kita itu seperti pesiaran, katakan amin. Bumi ini bukan tempat terakhir kita, amin. Ini hanya rumah sementara kita. Karena kalau saudara perhatikan di ayat 8, orang-orang yang bersiara itu tujuannya apa sih? Ayat 8 berkata, hendak menghadap Tuhan di Sion. Amin. Jadi tujuan para pesiara ini yang lewat di Yerusalem, yang datang dari berbagai kota ke Israel, tujuannya hendak ketemu Tuhan di Sion. Sion itu sama dengan Yerusalem, artinya kota damai sejahtera. Alkitab menjadikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, tujuan terakhirnya bukan di bumi ini, tapi New Jerusalem, Yerusalem baru. Bilang kiri kanannya, tepok sama tetangganya, bilang tujuan kamu Yerusalem baru. Tepok lagi ke tetangga belakang yang bilang bukan di sini. Amin. Jangan bukan di sini. Bumi ini juga Makassar ini tidak akan selama-lamanya kita ada di sini, karena kita punya tujuan. Destinasi adalah Yerusalem baru. Itu kata Tuhan. Jadi jangan patah semangat hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan iman kita adalah bersama dengan Yesus selama-lamanya. Orang yang bersiara di Mazmur ini adalah orang yang bolak-balik pergi cari apa? Tidak menghadap Tuhan. Nah, pesiara orang yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, bersiara, pilgrimage dalam bahasa Inggris. Orang yang nggak jelas mau kemana, tetapi tujuannya jelas. Dia kepingin cari Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini yang selalu rindu kepingin ketemu Tuhan? Amin. Yang nggak angkat tangan mau ketemu siapa? Semua kita rindu cari Tuhan. Ya, semua kita rindu ingin ketemu Tuhan. Kita belum kepingin mati. Saya deklarasi siang hari dalam nama Yesus ini nggak ada yang umurnya pendek. Ya, kita mau umur panjang supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita kumpul dengan keluarga kita, supaya kita bisa cerita tentang Yesus pada orang-orang yang belum percaya, supaya bukan hanya kita yang Yerusalem baru, tapi semua keluarga kita, anak cucu kita boleh kumpul sama-sama di surga kelak. Amin. Tapi ternyata dalam perjalanannya pesiara ini hendak menghadap Tuhan, ya gambarannya begitu. Ingin ketemu Tuhan, dia menemukan bahwa ternyata tidak mudah untuk sampai ke Yerusalem baru. Tidak mudah untuk hidup sampai dekat dengan Tuhan. Ada banyak sekali tantangannya. Nah, perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara atau perjalanannya. Siapakah manusia yang berbahagia itu? Mereka yang menaruh kekuatannya dalam Tuhan. Amin. Kita mulai sepakat dengan ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang percaya pada Yesus. Kedua, menaruh pengharapan dan kekuatannya hanya kepada Tuhan. Alkitab katakan dia berbahagia. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata ezer. Ezer artinya apa? Dia sangat diberkati. Tepuk kiri kanan bilang bahwa orang yang paling berbahagia. Jantung ditepuk keras. Bukan saya yang bicara. Ini malaikat banyak di sini loh, Bapak Ibu. You cannot see. Bapak Ibu nggak lihat. Saya juga nggak bisa lihat. Tapi kalau Tuhan buka mata kita, saya bisa lihat dengan iman. Ada banyak malaikat di sini. Kenapa? Di mana raja datang, pasti pesuruhnya juga datang. Ya, dan malaikat jadi saksi siang hari ini bahwa saudara adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Dia yang disalib, yang dipermalukan, yang dirobek-robek dagingnya, dicurahkan darahnya. Orang dunia kita bilang bodoh, kenapa mau percaya sama orang begitu yang mati sia-sia di kayu salib? Tapi Alkitab berkata, kita percaya kepada Dia justru karena kebodohan kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Amin.
Alkitab berkata, hikmat dunia ini menjadi bodoh di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa mempermalukan apa yang kuat dan apa yang merasa gagah perkasa. Saya mau bilang siang hari ini Bapak Ibu, saya ini bukan menyampaikan teori kepada saudara, karena saya sudah ngalamin Yesus yang hidup itu yang membangkitkan saya dari kematian. Jadi saya mau bilang, apapun situasinya, dimanapun sudah ditempatkan, teruslah mengasihi Tuhan dan teruslah melayani Tuhan. Karena iman percaya kita tidak akan pernah mempermalukan. Saya mau kasih tahu pesan Tuhan sebelum saya kesini. Tuhan itu kayak ngomong gini sama saya, kasih tahu mereka Jane, aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka kepadamu. Amin. Nangkap maksud saya? Ini Tuhan itu remah sekali. Saya mau bilang dalam nama Yesus, Tuhan mau bilang dia tidak akan pernah mengecewakan saudara yang percaya kepada dia. Jadi waktu Tuhan itu kayak ngomong sama saya, udah kasih tahu Jane, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka kepada saya. Luar biasa. Saya mau beritahu kepada saudara yang ada di sini, siapa yang bisa menjamin saudara di dunia bahwa kalau saudara keluar dari sini, saudara akan punya masa depan indah, pekerjaan baik, hidup bahagia? Siapa yang bisa jamin? Beritahu saya, siapa yang bisa menjamin saudara? Ada kapal sahabat yang punya banyak uang? Nehi. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada orang bisa menjamin hidup kita. Satu-satunya bisa menjamin kita bahwa kita adalah orang berbahagia dan diberkati selama-lamanya, dunia akhirat, itu hanya Yesus. Makanya Mazmur bilang, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau Tuhan. Waktu mereka mau pergi siara, waktu mereka kemana-mana, sekalipun di dunia ini luntang-lantung, nggak tahu tempat tinggal di mana. Tapi waktu mereka terus berjalan menghadap Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Saudara tadi baru bernyanyi, di saat badai bergelora, apa lanjutannya? Waktu saudara menyanyi itu yang kala-kala itu prajurit tentara lalu. Saya ini anak perwira polisi. Papa saya udah pensiun, udah 80 tahun. Saya tahu kerasnya dunia jadi anak kolong, Bapak Ibu. Saya tahu kerasnya. Saya lihat bagaimana para napi itu dibikin sedikit di penjara. Saya udah lihat. Saya melihat, karena dulu waktu kami masih di pedalaman dan papa saya di polsek, masih rasa es krim. Begitu kalau kami makan sama-sama dengan napi. Tangannya diborgol lalu makan satu meja dengan kami. Karena papa saya itu terlalu baik dengan napi, gitu ya, dan nggak mau papa napi itu makannya di sel, jadi makannya sama kami di rumah, ya. Makanya kadang-kadang orang bingung, kenapa kapolsek yang satu itu baik sekali sama orang. Jadi dari kecil saya betul biasa makan dengan napi, tangan diborgol satu meja gitu, satu tangan makan, bawa rantang ke penjara, itu saya sudah biasa dari kecil. Saya tidak pernah tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan saya lihat sejak dari kecil itu membangkitkan belas kasihan di hati saya. Saya nggak jadi polisi, saya nggak jadi siapa-siapa, saya jadi pendeta. Tapi buat saya itu pekerjaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun, karena saya sedang bawa kelepasan bagi banyak orang. Saya sedang bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia karena kita menaruh pengharapan dan kekuatan kita di dalam Yesus. Dalam perjalanan kita menghadap Tuhan di Yerusalem baru ini, ternyata ada banyak hal yang kita lalui di muka bumi. Betul? Nah, perhatikan di ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, Valley of Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan ya. Ini bukan kata-kata puitis dari orang-orang Bani Korah. Lembah Baka itu real, bilang real. Itu nyata. Jadi kalau ke Israel, orang-orang yang mau siap ke Yerusalem akan melewati banyak lembah. Ada lembah Rewaim namanya. Kalau pernah baca di Mazmur ada istilah lembah bayang maut. Itu Daud pernah melewati itu. Daud itu pernah berada pada titik terendah dalam hidupnya sampai dia bilang seperti dia mau mati. Nah, Yerusalem itu ada di bukit posisinya. Dia dikelilingi dengan banyak gunung. Tapi setiap kali orang menuju Yerusalem akan melewati salah satu lembah namanya Lembah Baka. Jadi ini bukan cerita atau fiksi, ini benar-benar real, nyata. Nah, Lembah Baka itu adalah bekas satu lembah yang dulu zaman raja-raja Israel yang jahat itu dipakai buat sembelih orang. Itu dekat dengan lembah namanya Lembah Ben Hinnom. Lembah Ben Hinnom kalau baca nanti Perjanjian Lama, saudara ya. Silakan menemukan lembah itu adalah lembah di mana dewa-dewa Baal itu disembah, dan salah satu permintaan daripada dewa-dewa Baal itu adalah mempersembahkan korban anak-anak kecil. Jadi di situ anak-anak disembelih, dipersembahkan korbannya ke dewa-dewa.
Itu lembah. Nah, salah satunya adalah lembah Baka. Makanya Baka dalam bahasa Ibrani artinya weeping, lembah tangisan, lembah air mata, lembah sembelihan. Karena semua penderitaan ada di situ. Jadi orang-orang yang bersiarah ke Yerusalem, waktu mereka mau ke Yerusalem untuk bersiarah, mau berdoa, mau ibadah di Yerusalem, mereka pasti akan melewati satu jalanan yang namanya lembah. Waktu kami tadi lewat di sini, saya belum pernah pas ini pertama kali saya ada di sini. Saya bilang sama teman-teman, ini kayak berasa saya kita mau ke Mamasa. Kalau waktu kita ke Mamasa berada sampai di gunung-gunung gitu ya, yang nggak ada listrik, nggak ada air gitu ya. Jadi kayak berasa kita bukan lagi di kota dan gitu memang enak sekali, Bapak Ibu. Nah, lembah ini adalah lembah yang harus dilewati setiap peziarah yang menuju ke rumah Tuhan. Dan banyak orang nggak mau lembah di lembah itu. Kenapa? Karena itu rawan, berbahaya, lalu kemudian serem. Nah, apa artinya buat kita? Dalam hidup kita, dalam pengiringan kita ke Tuhan, kita pasti akan melewati yang namanya lembah air mata. Kita pasti akan mengalami satu titik terendah dalam hidup kita yang namanya lembah Baka. Lembah di mana hidup kita seperti disembelih, diinjak-injak. Lembah yang membuat saudara tiap hari nangis. Sekalipun di sini kebanyakan cowok. Saya mau tanya, jujur boleh nggak? Jujur juga nggak boleh. Berapa banyak di antara saudara yang siang malam menangis seperti tadi? Satu, terima kasih untuk kejujurannya. Dua, bro, terima kasih. Karena biasanya dari begini, laki-laki kok nangis? Nangis itu bukan tanda kelemahan. Kalau kita nangis karena hancur hati daripada Tuhan, itu Tuhan itu benar-benar lari kepada saudara. Alkitab berkata air matamu, kata Tuhan, itu ditampung di dalam kehidupannya. Dan waktu itu sudah penuh, Tuhan mengubahnya menjadi sukacita bagi saudara. Nah, melewati lembah yang namanya lembah air mata, valley of weeping, lembah tangisan, itu artinya lembah Baka. Tapi dengar, waktu anak-anak Tuhan yang taruh kekuatannya di dalam Yesus melewati lembah ini, Alkitab berkata apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Dengar, saya datang di sini bukan untuk menghibur saudara, karena saya nggak bisa hibur saudara. Ngelawak juga saya nggak bisa. Tapi ada Yesus di sini penghibur yang sejati. Ya, Alkitab berkata orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus, waktu dia menghadapi titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Saya tidak tahu titik paling rendah dalam hidup Bapak Ibu itu apa. Ya, jangan berpikir begini saudara. Oh, kami ini yang bebas dibanding saudara yang mungkin tiap hari di sini lebih enakan kami. Siapa yang bilang? Dari depan ini saya bisa melihat yang lebih banyak menangis ini justru teman-teman saya. Saudara tidak pernah tahu kesusahan saya. Sekalipun saya bebas, saudara tidak pernah tahu kesusahan teman-teman saya dalam hidup mereka. Dengan baik saudara, jangan pernah berkata begini, kesusahanku lebih berat daripada orang lain. Karena kalau orang lain ditanya, dia juga bilang kesusahanku itu lebih berat daripada kesusahanmu. Jadi tidak ada kesusahan yang bisa diukur berat ringannya, karena kesusahan tetap adalah kesusahan. Tetapi firman Tuhan siang hari berkata, waktu kita melewati lembah air mata ini, di mana hidup kita seperti hancur, berada di titik terendah, seperti kepala kita diinjak-injak orang, dihina, dihakimi, penderitaan, kesedihan, amarah. Dengan baik, ternyata orang yang menaruh kekuatannya dalam Tuhan, yang percaya kepada Yesus, waktu dia ada di lembah itu, dia membuat lembah itu menghasilkan mata air buat dia. How come? Bagaimana bisa? Orang kalau sudah menderita, orang kalau sudah berada di titik terendah dalam kehidupannya, orang kalau sudah disakiti, orang kalau sudah kecewa, orang kalau sudah sangat-sangat menderita, sulit bangkit. Yang ada, dia mengasihani diri. Yang ada, dia mempersalahkan diri. Yang ada, dia mempersalahkan orang lain. Lebih daripada itu, setan akan membuat dia menyalahkan Tuhan. Hal pertama yang saya mau bagi dengar baik saudaraku di tempat ini, di ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka. Catat di situ, melintasi, bilang melintasi. Melewati. Apa yang Tuhan katakan kepada saya? Katakan kepada mereka, Jadi apa yang saudara alami, saya nggak tahu apa yang saudara alami, gitu ya. Apakah saudara ada di sini karena kesalahanmu atau karena kesalahan orang lain? Apapun itu, Tuhan tidak peduli. Tuhan mau bilang siang hari dalam nama Yesus, tempat ini hanya engkau lewati. Amen. You just pass it through. Engkau hanya melewati, engkau hanya melintasi
pemegang firman, saudara. 7 kali orang fasik itu, orang yang tidak benar itu, orang yang tidak percaya pada Yesus, tidak usah 7 kali dia jatuh. 1 kali saja dia jatuh, dia benar-benar jatuh dan tidak bangkit lagi. Tapi waktu kita percaya pada Yesus, darahnya yang berkuasa membangkitkan kita. Alkitab berkata 7 kali pun kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Ini pesan Tuhan yang pertama. Tempat ini hanya tempat yang saudara hanya lewati. Amen. Passing through. Hanya dilintasi. Lembah Baka itu hanya dilintasi. Ingat tujuan kita kemana? Kemana? Yerusalem baru. Ingat, kadang-kadang dalam hidup ini kita tahu kita mau ketemu Tuhan, kita tahu kita menjadi orang berhasil, kita tahu kita diberkati Tuhan. Waktu kita hidup baru sedikit masalah, langsung kita kecewa. Kita lupa kita punya tujuan. Kita lupa kita punya tempat yang kita mau tuju. Yerusalem baru, keselamatan di dalam Tuhan. Dengan baik, tempat ini, kesusahan saudara, air mata saudara, lembah Baka yang kau alami, itu hanya sementara. Ini bukan saya ngomong ya, Tuhan Yesus sudah bicara siang hari ini. Ini hanya sementara. Iblis akan mulai datang dari dalam begini. Setan akan mulai bilang gini, kamu di lembah, selamanya kamu di lembah. Kamu gak akan pernah kemana-mana. Ini titik terendah kamu. Kamu tidak akan bangkit lagi. Kamu tidak akan pernah keluar. Pernah dengar setan ngomong gitu di pikiran saudara? Kamu tidak akan pernah keluar di tempat ini. Kalau kamu keluar, kamu akan dihakimi orang. Kamu akan selamanya di sini. Ngapain? Mati saja. Saya mau katakan siang hari dalam nama semua roh bunuh diri saya patahkan dalam nama Yesus. Masuk tahun ini, saya tidak melihat dengan vision, tapi saya tahu orang mau dan roh bunuh diri. Jauh sebelum virus corona itu ada, Tuhan itu sudah memberitahu banyak hal memasuki tahun 2020. Sehingga pesan-pesan hari ini Tuhan ingin menguatkan banyak orang. Bukan pesan penghakiman. Yesus datang bukan untuk menghukum. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hidup. Itu sebabnya sekalipun Bapak Ibu, saudara ada di tempat ini, saudara jangan dibatasi dengan tempat ini. Saudara kuatkan satu dengan yang lain. Katakan kepada teman-teman saudara bahwa ini hanya lembah Baka ini hanya sementara. Lembah air mata ini hanya sementara. Itu janji Tuhan kepada saudara siang hari ini. Saudara hanya akan melewatinya karena saudara punya tujuan, yaitu Yerusalem baru, kota yang penuh dengan damai sejahtera. Baca di kitab Wahyu, Yesus berkata Yerusalem baru itu tidak ada air mata, tidak ada tangisan lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada penghukuman. Yang ada selama-lamanya kita ada dalam sukacita yang abadi. Satu, lembah Baka itu hanya dilewati, tidak akan selama-lamanya. Jadi kalau setan datang pada saudara berkata ini sudah final, kamu tidak akan bisa bangkit lagi, kamu tidak akan kemana-mana lagi, dengan baik usir dia dari hidup saudara. Katakan iblis, engkau penipu, pergi dalam nama Yesus. Aku sudah ditebus, hidupku ini sudah dibayar mahal dengan darah Yesus. Saya mau beritahu saudara yang ada di sini, saudara mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Ada yang bisa ubah masa lalu? Tidak ada. Tapi saudara bisa menciptakan masa depan saudara bersama dengan Yesus. Saudara mungkin tidak bisa mengubah keadaan yang saat ini, tetapi saudara bisa mengubah cara untuk melihat situasi ini. Betul? Cara engkau melihat situasi ini. Alkitab katakan orang yang bersukacita itu berpesta setiap hari. Orang kalau hatinya bersukacita, Bapak Ibu, ya, semua situasi negatif di luar itu akan menjadi positif. Karena di dalam dirinya itu penuh sukacita. Tapi kalau di dalam hatinya penuh dengan negatif, khawatir, takut, cemas, gelisah, putus asa, hilang harapan, semua situasi yang baik di luar itu akan menjadi negatif. Karena apa yang ada di dalam akan menarik yang di luar itu masuk ke dalam. Makanya Yesus berkata yang menajiskan kita itu bukan makan dari apa yang masuk dari luar ke dalam, tetapi yang menajiskan kita adalah apa yang berasal dari dalam ke luar. Karena apa yang berasal dari dalam itu lahir dari hati. Pikiran kotor, pikiran Cina, cabul, mencuri, merampok, itu bukan dari luar, itu dari hati kita yang kotor. Kabar baiknya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, memikul menanggung semua hukuman dosa-dosa kita, bejat-bejatnya kita, supaya kita dibenarkan. Saya berkata siang hari ini Bapak Ibu, apapun masa lalumu, apapun yang divoniskan padamu, dengan baik, engkau yang percaya pada Tuhan, di hadapan Tuhan, engkau bukan orang berdosa, engkau orang benar. Apa nggak ada yang percaya di sini? Pengadilan itu bisa memvonis saudara berapa tahun, entah berapa tahun. Tapi saya mau bilang, surga itu nggak ada mengenal vonis. Yang ada di hadapan Tuhan, saudara yang percaya pada Yesus di hadapan Tuhan, itu kudus.
bersalah dan tidak bercacat celah. Karena Yesus itu sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Darahnya itu menghapus dosa kita tuh sekali selama-lamanya. Dia memakukan surat hutang kita yang mendakwa kita. Dia pakukan di atas kayu salib. Dia menjadikan iblis tontonannya dan dia menyatakan kita kudus dan tidak bercacat celah. Jadi waktu setan datang kepada saudara dan mendakwa saudara, mengingatkan saudara dengan masa lalu saudara, berkata kau pendosa, kau tidak layak masuk surga, katakan kepada dia, kau pendusta karena Yesus sudah mati menggantikan saya. Amin. Saudara jangan dengar suara setan di sini, tapi percaya apa yang kita suci katakan. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang Kristus katakan. Kalau Kristus bilang, Pak John, engkau orang benar, Pak Budi, engkau orang benar, karena aku membenarkan engkau dengan darahmu, selama-lamanya kita adalah orang benar. Tidak peduli di muka bumi ini. Dan saya percaya, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang menolong kita hidup dalam pertobatan dan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan izin untuk selamanya kita berbuat dosa, tapi kasih karunia itu adalah kekuatan untuk kita bangkit waktu kita terpuruk. Jadi waktu kita ikut Tuhan dan kita jatuh dalam dosa, kita bangkit lagi, kita minta ampun. Darah Yesus tersedia untuk mengampuni kita. Tapi tidak boleh kita jatuh lagi, kita jatuh lagi, kita jatuh lagi. Itu namanya nggak benar, betul? Tetapi waktu kita jatuh, kita percaya akan darah Yesus yang selalu mengampuni kita. Kita datang minta ampun, selama-lamanya kita diampuni. Hal pertama, lembah air mata itu hanya kita lewati, tidak selama-lamanya kita dari sini. Yang kedua, waktu orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan melewati lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mana bisa di bawah lembah? Karena lembah Baka ini tuh dalam literalnya ya, saudara kekasih, itu artinya dry valley, lembah yang kering, nggak ada air. Karena memang di situ tempat di mana dulu anak-anak dipersembahkan disembelih. Jadi bisa bau amisnya luar biasa. Kalau saya baca literaturnya ya, bagaimana tempat itu menyeramkan, banyak penyamun, banyak perampok, banyak orang berkuasa yang ada di situ. Jadi orang-orang yang siap di Yerusalem itu takut sekali lewat situ. Hidup kita itu seperti mau lewati lembah Baka, banyak ancamannya. Tapi Tuhan bilang, waktu kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, orang benarnya Tuhan, orang percayanya Tuhan, itu justru membuat tempat itu menghasilkan air. Ada kehidupan di situ. Artinya apa? Waktu kita bersama dengan Tuhan, mau kita lagi di puncak, mau kita lagi di lembah, karena ada Yesus bersama dengan kita, dalam situasi apapun, tempat itu menjadi tempat yang menyegarkan buat kita. Amin. Amin. Mau saudara di sini, karena ada Yesus bersama dengan saudara, Tuhan yang menjadi kekuatan saudara. Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan, tapi menjadi tempat di mana ada mata air di sini. Ya, ada sukacita di sini. Saudara ketemu Tuhan di sini. Saudara disegarkan, saudara dikuatkan, saudara dipulihkan. Ada pengharapan di sini. Saya melihat saudara di sini ya, tidak seperti orang-orang yang disusah. Betul? Loh. Betul? Teman-teman saya udah pada ngantuk, yang lain masih itu, sudah buka tuh. Ya? Saya tidak melihat seperti saya sedang masuk di tempat di mana banyak air mata, banyak kesedihan, banyak penderitaan. Justru ketika saudara bernyanyi tadi, kenapa Tuhan bilang seperti paduan suara surgawi? Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang-orang ini, saudara itu telah mengubah tempat ini menjadi tempat air mata, bukan jadi lembah Baka. Tempat yang menghasilkan kehidupan. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak kekurangan apapun. Dalam terjemahan literalnya di dalam gini, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Aku tidak butuh apapun. Amin. Amin. Berapa banyak di sini berkata, Tuhan, Engkau segalanya. Aku tidak butuh apapun lagi. Iya, karena Yesus adalah gembala kita. Dan saudara tahu tugas gembala itu apa? Satu-satu saja. Bagaimana dia rawat dombanya, kasih makan dombanya, gemuki dombanya, pastikan dombanya itu bertumbuh subur, sehat. Kalau Yesus gembala kita dan Yesus adalah gembala kita, pekerjaan Tuhan itu hanya satu, bawa saudara dan saya ke tempat di mana ada rumput hijau dan air yang tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mandi di situ, berenang di situ, lalu kemudian kita menjadi segar. Itu sebabnya di lembah Baka ini, orang-orang yang bersama dengan Tuhan turun di lembah air mata. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan, tetapi menderita, susah, mengalami persoalan, sakit penyakit, difitnah orang, dianiaya orang, apapun itu. Mungkin ada di antara saudara yang siang hari ini berkata begini,
jauh yang besar. Jadi berkat buat teman-teman di sini, saudara, bahwa kabar baik tentang Yesus memberi kepada kita pengharapan. Karena ketika saudara ya terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Yesus, sebenarnya waktu itu nggak berasa. Betul. Tuhan itu bisa. Saya percaya satu hal. Saya percaya Yesus itu jagonya mempercepat situasi. Percaya tidak? Percaya tidak? Ini tidak boleh ada yang tidak percaya. Karena Tuhan itu punya banyak cara, ya, untuk melakukan segala perkara yang bagi kita itu mustahil atau mustajab. Tidak mustahil bagi Dia. Dia adalah the master of impossible. Dia adalah Tuhan dari ketidakmustahilan. Amen. Bagi kita hal-hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Amen. Karena itu percayalah kepada Dia dan jadilah seperti iman. Ketiga, apabila melintasi lembah baka, orang benar bukan hanya menikmati air kehidupan, kesegaran, pemulihan, sukacita, tapi yang luar biasa dikatakan begini, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah baka itu adalah lembah air mata, tapi juga lembah yang kering, nggak ada kehidupan di situ. Tetapi ketika ada orang benar, ada orang yang percaya kepada Tuhan, berada pada situasi yang paling buruk dalam kehidupannya, seperti berada di lembah, tiba-tiba hujan itu turun di situ. Bisa nangkep saya? Hujan pada awal musim. Artinya, dalam penderitaan saudara, dalam kesesakan saudara, Tuhan itu mencurahkan berkat yang besar. Di dalam Alkitab ada dua jenis hujan. Satu, hujan apa? Hujan awal musim dan hujan akhir musim. Baca Alkitab Bapak Ibu nanti di Perjanjian Lama. Dua jenis hujan ini, hujan awal, hujan akhir, itu dua-duanya berasal dari Tuhan. Tuhan selalu berjanji begini sama orang Israel, aku akan memberikan kepada engkau hujan awal dan hujan akhir. Itu ada artinya. Hujan awal musim adalah hujan yang Tuhan curahkan untuk mempersiapkan benih ditabur di tanah. Hujan akhir musim adalah hujan yang Tuhan kasih turun untuk orang itu siap memanen. Bisa mengerti? Ya. Nah, di sini dikatakan ketika anak-anak Tuhan itu ada di lembah air mata, di titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Satu, ada mata air di situ, ada kehidupan di situ, karena ada Yesus bersama dengan dia. Ya, tidak lagi menjadi tempat yang kering, ada kehidupan, ada kesegaran, ada sukacita. Tetapi di tempat itu juga karena kehadiran anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, tiba-tiba lembah itu diturunin dengan hujan pada awal musim. Artinya apa? Di tempat yang kering seperti ini, ketika Bapak Ibu menabur doa, menabur kesetiaan, menabur kerja keras, menabur takut akan Tuhan, ternyata di balik itu ada berkat Tuhan besar yang disediakan Tuhan untuk saudara. Saya ini mengucapkannya semangat loh, karena saya tahu Tuhan sedang menyampaikan sesuatu. Tuhan itu sayang banget sama Bapak Ibu. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kenapa tidak dikatakan hujan pada akhir musim? Karena hujan pada akhir musim adalah hujan yang diturunkan Tuhan untuk orang itu siap memanen. Di sini saudara belum menuai, betul? Di tempat ini saudara sedang menabur. Amin. Betul tidak? Karena saya dari di sini, Bapak Ibu merasakan. Betul? Di tempat ini saudara nggak bisa menuai apapun, nggak bisa menuai uang, nggak bisa kerja, betul? Nggak bisa melihat apapun hari ini. Tetapi gunakan waktu-waktu yang ada di tempat ini, yang seperti lembah baka ini, untuk saudara menabur. Kalau saudara bilang saya bisa menabur air mata, Bu Jen, siang malam saya mengingat istriku, anak-anakku, gimana kalau saya keluar dari sini? Tidak usah pikirin itu. Mulailah menabur doa. Amin. Mulailah menabur pujian penyembahan. Tadi saya mendengar saudara bernyanyi luar biasa kalah malaikat Mikael dan Gabriel. Betul? Mulailah menabur apa? Kasih, sayang, hormat satu dengan yang lain. Mulailah menabur cinta. Menabur apa? Rajin, tunduk, submit pada pimpinan saudara di sini. Mulai jadi berkat untuk teman-teman saudara. Kuatkan yang lemah, kuatkan yang mulai terpuruk. Tabur, tabur siang dan malam, tabur. Mulailah menabur apa? Baca Alkitabmu, saudara. Menabur apa? Renungkan firman-Nya. Ya, apa lagi? Apa yang saudara bisa tabur di sini? Taburlah dengan kesetiaan di lembah baka ini. Kenapa? Karena tiba-tiba nanti hujan awal itu akan turun. Dia akan membasahi benih yang kau tabur. Ketika kau
keluar dari sini. Jamin, dengar kata saya, hari ini 8 Maret 2020. Saudara pegang kata-kata saya, cari saya waktu saudara keluar dari sini. Ini siap-siap nomor teleponnya jadi. Ya baik, ini Tuhan sedang ngomong, saudara. Amin. Saya jamin sudah dengan firman Tuhan. Pegang ini 8 Maret 2020. Catat nanti di kamar ya. Saya dengar pesan ini dari Jenny. Dengar baik. Tempat ini Tuhan akan curahkan hujan awal untuk membasahi taburan. Tapi waktu keluar dari tempat ini, berapa orang ada di sini? Dengar baik. Tuhan akan curahkan hujan terakhir di mana kau siap untuk memanen. Amin. Haleluya. Wow, ini kok sinyalnya. Tuhan itu luar biasa. Saya baru tahu kenapa pesan ini diberikan. Hari ini kau tidak bisa melihat apapun, betul? Hari ini Bapak Ibu yang ada di sini kau tidak bisa melihat apapun. Engkau dikelilingi dengan jeruji besi, dengan satpam, dengan petugas dan lain sebagainya. Tidak masalah. Tuhan ada di sini. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang ada di gunung, Dia juga Tuhan yang ada di lembah. Itu sebabnya Daud berkata begini, sekalipun aku di bawah lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Gak ada dan tongkatmu itu menuntun aku, kata Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sedang siapkan ketika saudara melewati lembah ini, entah berapa lama, Tuhan sedang memberikan air kehidupan kepada saudara. Tempat ini tidak akan menjadi tempat yang kering. Tempat menjadi apa? Mata air. Air matamu akan kubah Tuhan menjadi kehidupan. Kedua, engkau akan selalu segarkan. Yang kedua, ketika aku menabur, saudara, terus tabur, setia tabur. Sekalipun saudara lagi, aduh saya diponis berapa tahun, aduh pacarku tinggalin saya keluar, aduh istri saya mau cerai saya keluar. Tidak peduli apa yang terjadi, saya mau bilang tabur doa, tabur baca firman, tabur pujian penyembahan, tabur kesetiaan, tabur kasih, tabur sukacita, tabur hidup dalam ketulusan, tabur terus tabur. Karena hujan awal itu Tuhan sedang siapkan untuk membuat benih yang kau tabur itu terus bertumbuh. Waktu keluar dari sini, saya bilang catat ini 8 Maret, hujan akhir musim Tuhan akan berikan kepada kita. Nanti saya akan mendengar, ya, saya entah di mana kita akan ketemu, saudara. Dan saya pastikan Tuhan biarlah hari ini orang-orang yang di sini satu hari ketemu saya dan berkata, kucing, saya sudah di pengusaha nih. Kucing, kau tahu benar itu yang Tuhan bilang. Sekarang saya jadi supervisor nih. Aku juga fokus. Kucing, saya sudah menikah nih. Amin. Saudara harus tangkap ini firman Tuhan. Yesus itu adalah ya dan amin untuk semua janji Tuhan dalam Alkitab. Tuhan bilang, aku bukan berdusta seperti manusia. Aku berjanji, aku menepati. Manusia berjanji kepada saudara, dia bukan hanya tidak menepati, dia mengecewakan saudara. Dengar, tadi saya sudah katakan, Tuhan katakan kepada saya, katakan kepada saudara, aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka kepadaku. Sekalipun di dalam penjara seperti ini, lapas seperti ini. Dan yang terakhir, ayat 8. Orang-orang yang melintasi lembah Baka dan menjadikan tempat itu mata air, diselubungi dengan berkat Tuhan. Ayat 8 katakan apa? Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Waktu saudara keluar di tempat ini, karena Tuhan saudara sudah setia menabur, ya, menjadikan tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan hadir, hadirannya ada. Untuk saudara keluar dari sini, saudara tidak hanya menuai, tapi kedua, saudara menjadi pribadi yang semakin kuat. Berjalan makin lama makin kuat. Mana ada ceritanya orang semakin lama berjalan semakin kuat? Itu gak ada ceritanya, Pak. Yang ada orang semakin lama berjalan semakin capek, letih, lesu. Itu gak ada cerita. Tetapi yang uniknya di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak lelah, mereka berlari tidak lemah. Mereka terbang tinggi seperti raja wali. Dan mereka menjadi lebih kuat. Saudara kasih dengan baik. Ada banyak tantangan yang lebih hebat ketika saudara keluar dari tempat ini. Ya, tapi waktu saudara keluar dari tempat ini, saudara sudah menjadi lebih kuat. Apapun yang terjadi menanti di depan, saudara sudah siap menghadapinya bersama itu. Ya, ingat tujuan kita kemana? Yerusalem baru. Karena kita hendak menghadap Tuhan di Sion. Hari ini kita mungkin tidak akan ketemu lagi, kita akan berpisah, mungkin nanti kita ketemu lagi. Tapi saudara pulang ke kamar masing-masing, ada waktu renungan ini.
sementara bagiku. Tapi di sini aku katakan, saya juga deklarasikan siang hari, tempat ini akan menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Tuhan akan curahkan hujan musim awal di sini. Saudara akan menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya, akan menjadi orang yang gagah perkasa lebih dari sebelumnya. Kenapa? Karena saudara sedang menuju ke Sion, ke Yerusalem baru itu, puncak sukacita kita. Saudara tidak akan selamanya menangis. Air matamu akan berakhir Bapak. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kedamaian. Yerusalem itu kota raja besar, kota damai sejahtera. Tujuan kita di sini, ya. Tidak perlu tunggu lama-lama damai sejahtera. Di sini pun sudah bisa mengalami damai sejahtera itu. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak dihasilkan dari keadaan. Damai sejahtera karena Yesus ada di hati kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih tepuk tangan untuk